Ngapain vaksinasi sedangkan variannya berubah terus? Nah, itu. Itu kan tadi pertanyaannya Oman kan begitu kan? Iya. Ngapain? Nanti datang Delta, kita vaksin lagi. Datang, ya jawabannya, kenapa tidak? Kan gratis. Santai aja hidup ini. Yang penting kita jaga kesehatan, kita sehat, orang sehat. Harap kita mengerti bahwa semua makhluk di muka bumi ini selalu mempertahankan dirinya untuk tetap eksis, termasuk virus. Dan kita harus siap kepada satu era new normal di mana akan banyak muncul penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya kecuali kita meniru dari penyakit itu sendiri dengan membuat vaksin. Hai Sobat Bakta, ketemu lagi sama saya Bang Oman yang kali ini akan memandu acara kita pada hari ini. Kali ini diskusinya cukup menarik nih tentang vaksinasi. Kalau kita bicara vaksinasi nih, pasti saya percaya nih banyak banget orang-orang yang masih bertanya-tanya kenapa sih orang yang baru kena COVID itu nggak boleh vaksin. Padahal kan kalau dipikir-pikir hybrid ya, jadi double gitu imunitasnya. Nah, informasi itu akan kita jawab dengan narasumber kita atau seseorang yang menurut saya sangat inspirasional, bahkan besar banget lah jasanya untuk Indonesia, Dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, MBA, MKes. Ya, dokter ya. Iya, Bung Oman. Boleh tahu nggak DHSM itu apa sih, Dok? Itu International Doctoral in Health Service Management. Oh, berarti untuk pelayanan kesehatan. Betul. Gitu. Doktor atau dokter? Iya. Gelar S3 gitu ya. Oke, wow, keren banget. Nah, sebenarnya ada banyak hasil karya dokter atau Bapak Abidin yang mungkin saya panggilnya Bapak Abidin ya biar lebih dekat gitu. Boleh. Oke, nah banyak banget nih karyanya. Salah satunya Kepala Pusat Promosi Kesehatan Depkes RI 2008-2010. Betul. Dan sekarang masih aktif ngurusin kesehatan sebagai ahli utama pada BKKBN. Iya. Wow. Tahun 84 mulai giat, tahun 2017 sampai sekarang masih aktif. Iya. Nggak capek, Dok? Alhamdulillah, walaupun sudah lewat 60 ya. Lewat 60. Tapi masih aktif. Kenapa sih? Masih. Mikirin Indonesia dari segi kesehatan? Iya. Boleh tahu nggak? Ya memang bagaimana ya? Dulu sih waktu saya kuliah itu kepinginnya saya jadi ahli jantung, Oman. Ya kan? Paling nggak ahli bedah tulang, ortopedi. Bekerjalah saya 2 tahun di Tanah Toba sana, ya, di Dairi. Saya perhatikan, pasien saya banyak, ramai setiap sore. Atau kalau saya dalam perjalanan ke puskesmas, saya di stop di pinggir jalan itu ya. Tapi pelan-pelan ketika pimpinan saya memberikan penghargaan kepada saya tahun kedua, kau terserah Dr. Abidin mau pilih sekolah di mana, mau di UNER, mau di Diponegoro, silahkan kau pilih mau spesialis apa, saya urus, kata kepala kantor wilayahnya waktu itu. Nah waktu itu saya jawab, Pak, setelah 2 tahun pikiran saya berubah. Saya bilang, tadinya saya mau jadi kardiolog. Oh oke, boleh, kemana saja, saya antar, kata dia. Bukan begitu maksud saya bilang. Setelah saya perhatikan ini, masyarakat itu tidak butuh dokter. Ya, apa-apaan kamu ini, katanya. Apalagi tahun dulu dokter masih dibutuhkan banget ya sebenarnya. Beliau orang Jawa Tengah ya, orang Solo Tigo. Apa maksud kamu? Begini, Pak. Menurut pikiran saya setelah saya lihat masyarakat itu, mereka yang harus jadi dokter. Maksudnya? Kita harus ubah mereka menjadi dokter untuk dirinya, untuk keluarganya. Karena itu, karena Bapak menantang saya, minta apa? Tolong saya dibimbing, berikan saya kesempatan menempuh jalur seperti Bapak. Saya ditertawakan. Nih ada orang mau susah kayak saya, katanya begitu. Ya, jangan bilang begitu. Saya mau memilih itu. Nah, karena itu saya tidak melakukan lagi pekerjaan dokter klinik praktek. Saya membangun karir saya di bidang kesehatan manajemen. Begitu. Sehingga saya semua sekolah saya ke arah sana kan. MBA-nya mengenai manusia, MKes-nya mengenai sistem anggaran dan pemberdayaan masyarakat gitu kan. Doktor health service-nya di bidang pelayanan begitu ya. Dan dokter saya sebagai ahli pengobatan kan. Dan gitu. base-nya dokter dulu gitu ya, Pak ya.
makanya dulu kerja di puskesmas kan Iya, gitu. di puskesmas. Iya. Puskesmas mana Pak? Dairi ya? Ya, Dairi itu Puskesmas Sigalingging di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, daerah paling terbelakang pada zamannya. masih bisa dibilang nggak sih masyarakat Indonesia itu arif bijaksana menghadapi COVID? Iya. Prokesnya, kemudian cara pikirnya, Iya. menurut Bapak gimana? Iya, artinya begini, pengalaman kita berhadapan dengan wabah itu bukan satu kali. Harusnya Kita ya. pernah mengalami wabah SARS, pernah flu burung, flu babi, apalagi itu penyakit-penyakit menular lainnya. Sudah kita hadapi. Makanya kita juga mengenal vaksinasi seperti polio, BCG, DPT, campak. Udah, kan itu semua menunjukkan bahwa ada jenis-jenis penyakit yang kalau muncul tidak ada obatnya kecuali menghindarinya dengan cara baik. Nah, sekarang kita terserang oleh satu wabah baru. Wabah baru yang datang dari kota Wuhan yang berpindah dari manusia satu ke manusia lain karena mobilitas manusia. Kuman itu sendiri, virus itu dia tidak bergerak, dia hanya diam saja. Di tubuh manusianya, Ya, inangnya di tubuh gitu ya. manusia, di inangnya. Inangnya semula katanya pada kelelawar. Kelelawar. Nah, kebiasaan masyarakat di Cina sana ada sebagian yang memakan kelelawar dalam keadaan tidak matang. Ya, Sehingga terjadilah proses perpindahan pada tubuh manusia. oke. Pada awalnya pada tubuh manusia, dia tidak bermasalah. Tapi dia menjadi bermasalah ketika dia mulai butuh makan. Maka dia mencari kehidupan dalam tubuh manusia. Si virusnya Si yang virus butuh tadi makan. itu. Dan dia akhirnya menemukan tempat di tubuh manusia pada bagian paru-paru. Cocok gitulah ya. Cocok, disitulah dia. Jadi manusia ini, dalam tubuh manusia kita ini pun sebenarnya banyak kuman ini. Di jari kita ada, di telinga ada, di mulut ada, di hidung ada, di kerongkongan ada, di usus ada. Di semua tubuh kita ini ada kuman. Tapi kuman-kuman itu cocok dengan tempatnya. Seperti kuman di usus, dia kerjanya mengubah bahan makanan menjadi vitamin K. Misalnya begitu, ya kan? Dia cocok. Dia jangan pindah ke tempat lain. Begitu dia pindah, dia menjadi masalah buat orang itu. Oke. Nah, sama dengan yang dari kelelawar tadi pindah ke manusia, ya, menjadi masalah. Iya Mungkin kan? di kelelawar aman-aman Di kelelawar aja. mungkin aman dia karena di situ rumah yang paling cocok buat dia. Tapi begitu pada manusia, dia tidak punya pilihan. Dia akan gerogoti manusia. Perpindahannya dengan manusia yang lain itu dari pernafasan karena dia berada di Di jalur paru-paru. pernafasan, ya kan? Iya benar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk droplet, ya kan? Pada jarak 1 meter, droplet itu akan menularkan kepada kita tingkat kemungkinannya di bawah 50%. Tapi 1,5 meter itu di bawah 5%. Jadi sangat kecil. Makanya Karena itu jaga prinsipnya jarak. jaga jarak. Tapi kalau kita perhatikan masyarakat kita, jaga jarak aja susah. Kenapa? Karena masyarakat kita ini sudah terjebak pada sebuah pengetahuan. Tidak ada sesuatu kecuali dia harus ada lebih dulu. Dalam penelitian BPS dikatakan ada 21% orang menolak dan tidak percaya. Terus siapa yang membuat dia percaya? Apakah dia sakit dulu, keluarganya Keluarga, ya. harus meninggal dulu, baru percaya? Kayaknya terlambat ya kalau kayak gitu. Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena Tuhan sudah selesai menurunkan ilmu. Tidak ada pertanyaan lagi di muka bumi ini. Oke. Kecuali bagi orang yang bodoh. Jangan acuh gitu ya. Jangan acuh terhadap situasi. Karena apa? Ada satu pangkat baru yang diberikan kepada kita. Katanya, setiap kamu adalah pemimpin. Dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kamu pimpin. Apa yang maksud kata-kata itu? Apakah saya mesti jadi seorang jenderal baru namanya pemimpin? Tidak. Sebagai seseorang pun kita pemimpin. Memimpin Dalam diri hal sendiri. apa? Mengatur jam tidur, Ya. jam makan, ya kan? Jam komunikasi, cara berpakaian, bersopan santun. Itu semua kan memerlukan kepemimpinan. Berarti natur kita itu harusnya bisa memimpin dan memilih yang benar dan salah dong Iya. ya. Dok. Tapi Iya. ya memang kalau kita bicara kondisi prokes agak turun nih Itu dia. gitu. Nah, apalagi kadang juga nih ada orang-orang yang mikir, "Oh, udah divaksin kok." Jadi Betul. udah aman gitu. Betul. Padahal kayaknya belum tentu ya, Dok ya, vaksin. Belum tentu. Kenapa sih? Maksudnya kenapa kita tuh taunya vaksin yang diomongin nih, Iya. vaksin itu kayak mengurangi terpapar COVID, Iya. mengurangi terpapar COVID Iya. atau mengurangi dampak dari Iya. gejala COVID tuh. Gimana tuh? Ada meme yang mengatakan begini, sudah divaksin
tapi disuruh juga pakai masker, ya kan? Banyak. Sudah vaksin pakai masker, dilarang juga keluar rumah, gitu kan? Sudah divaksin, nggak terjamin tidak terjamin terhindar dari COVID dan seterusnya. Banyak banget memang. Ujungnya meme itu dia katakan, kalau begitu untuk apa vaksin dan pakai masker, jaga jarak dan di rumah, untuk apa gitu. Nah itu memain-mainkan kata-kata begitu ya, memain-mainkan kata gitu. Padahal semuanya itu ada pada kedudukannya, pada tempatnya, ya kan? Jelas kita berhadapan dengan satu wabah yang karakternya unik. Pertama, dia tidak terlihat. Oke, ya virus. Ya kan? Pertama tidak terlihat. Menghadapi yang tidak terlihat kita ngapain? Ya, jangan keluar. Satu, oke. Katanya dia bisa menularkan dari orang ke orang melalui droplet. Oh, kalau gitu jaga jarak. Jawabannya, ya kan? Oke. Orang sudah pakai masker, sudah jaga jarak, kenapa kena? Oh, cek dulu. Dia baru dari mana, megang apa di mana? Kita dari mana, pulang dari mana, ternyata sudah melekat di rambut kita, di baju kita. Sampai di rumah kita masuk begitu saja. Iya kan? Banyak yang terjadi. Satu orang yang bekerja di luar rumah, tapi satu rumah yang lain yang kena. Kakeknya, neneknya, emaknya, adiknya, kena semua. Gitu. Ada, banyak begitu. Banyak sekali. Munculnya klaster rumah itu kan karena ada orang yang keluar masuk rumah. Kasihan orang yang di rumah kan, klasternya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat, berpindah melalui droplet, dan kemudian bisa melekat dalam tubuh kita. Karena itu semuanya kita lakukan dengan protokol kesehatan, ya kan? Jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun. Karena hanya tanganlah yang bisa jalan masuk kuman ke dalam tubuh kita. Ada dua, satu lagi pernapasan, satu lagi tangan. Tangan akan membawa makanan ke mulut. Cuma dua ini yang mau kita jaga, hidung dan tangan. Hidung sudah kita tutup dengan masker, tangan kita putuskan dengan cuci tangan pakai sabun. Apa salahnya? Dan kalau ini kita lakukan, apa yang salah? Apakah karena kita takut kepada COVID? Tidak. Tangan bersih itu enak sekali. Benar. Rasakanlah tangan yang bersih. Begitu nikmatnya terasa kulit bernafas. Paling tidak, saya melindungi diri saya, tapi juga saya melindungi orang lain. Secara nggak langsung. Itu kan sudah perbuatan ibadah, Benar. menolong orang lain. Benar, Ya kan? benar. Jadi apa yang salah? Tapi ketika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda siapa? Apakah Anda tidak merasa orang lain ada keluarga Anda juga, sahabat Anda semua, kawan sebangsa setanah air? Nah, hanya inilah cara kita menghentikan. Hari ini kita bersyukur sejak awal 2021 sudah di-approval di seluruh dunia, WHO sepakat dan memberikan izin kedaruratan penggunaan vaksin. Maka dilakukanlah gerakan vaksinasi, ya kan? Massal. Apa tujuan vaksin itu? Untuk merangsang tubuh melahirkan apa yang disebut sebagai antibodi. Sehingga kalau datang nanti virus yang sama, maka dengan cepat pasukannya menghantam virus tadi itu, sehingga tubuh kita relatif bisa bertahan. Jadi berkata nggak ada waktu lama untuk ngenalin dulu nih. Iya. Loh, siapa kalau ini? ngenalin itulah yang terjadi selama ini ya, keadaan yang biasa itu, masa inkubasi itu 14 hari. Begitu orang itu kena, hari kelima, hari keempat sudah mulai nampak tanda demam. Berarti sudah terjadi peperangan dalam tubuh. Berarti dia ada di tubuh kita. Berarti sebenarnya demam saat kita sakit itu masa dia antibody sudah gitu. Sudah hari keempat dia, ya kan? Nah, di situ mulai perang. Berapa daya tahan tubuh kita? Kalau kita belum pernah terkena virus itu, maka tubuh kita bingung menghadapi dia karena nggak punya antibody. Oh gitu. Iya, nggak punya antibody. Yang punya imunitas, daya tahan tubuh. Apa bedanya antibody dan imunitas? Antibody itu terbentuk dari karakter yang diciptakan oleh tubuh melawan sesuatu yang sudah dikenal. Kalau imunitas itu secara keseluruhan daya tahan tubuh. Oke. Daya tahan tubuh, gitu ya. Dan daya tahan tubuh itu tentu dibangun dari olahraga yang baik, makan yang baik, kebiasaan yang baik, dan tidak punya penyakit komorbid, ya, bawaan kan gitu. Itulah orang yang imun kan gitu ya. Tapi itu tidak menjamin orang itu punya antibody.
Oke, karena antibody tadi harus Untuk sesuatu yang dikenali gitu. Kalau dia belum kenal juga nggak bisa. nggak bisa. Itulah dia. Jadi sekarang ini pun kita jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata begini misalnya. Ngapain vaksinasi sedangkan variannya berubah terus. Nah, itu. Itu kan tadi pertanyaannya Oman kan begitu kan? Iya. Ngapain? Nanti datang Delta, kita vaksin lagi. Datang, ya jawabannya, kenapa tidak? Kan gratis. Santai aja hidup ini. Yang penting kita jaga kesehatan, kita sehat, orang sehat. Jangan kita pertengkarkan misalnya, apa ini vaksin ini? Konspirasi ini, ada chip. Ini AI chip, ini bikin nanti kita mati semua. Ngapain dipikirin begitu? Hidup ini tujuannya apa? Mati yang beriman. Cuma itu aja. Mati yang beriman. Iya kan? Tapi berarti kalau vaksin yang sekarang, kita bisa bilang sebenarnya juga ampuh nggak buat varian-varian yang baru. Karena tuh saya pernah dengar cerita, Iya. kayak mutasi itu terjadi karena misalnya cangkir, yang berubah itu gagangnya, gitu. Itu gimana? Iya. Jadi dia hanya pas spike-nya itu saja, Spike-nya. duri-durinya yang bertambah dan sebagainya ya. Itu memang sudah dari dulu kita pahami di ilmu kedokteran. Oke. Tidak ada virus yang bertahan dengan satu tipe. Karena dia akan menyesuaikan dengan daya tubuh manusia. Makin kuat Oman, maka makin merubah Jago dirinya lah dia si menjadi virus lebih ini. kuat. Karena dia sama seperti kita. Harap kita mengerti bahwa semua makhluk di muka bumi ini selalu mempertahankan dirinya untuk tetap eksis, termasuk virus. Ketika kita menemukan obatnya, dia akan berubah wujudnya. Tapi ada bedanya. Kita dengan makhluk lain ada bedanya. Kita itu diberi akal. Yang dengan akal itu kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menemukan jawaban atas semua masalah di muka bumi ini. Itulah kelebihan manusia. Jadi jangan mati akal kita. Oke. Berarti kita butuh virus baru untuk membuat vaksin baru. Ya sudah, gampang. Sehingga nanti membuat vaksin itu pun seperti membuat vitamin C. Besok kita akan setiap 3 bulan akan disuntik. Ketika ini menjadi endemi, ini sekarang kan pandemi ya. Katanya mau jadi endemi Ketika sih. menjadi endemi, menjadi penyakit kebiasaan, Biasa. itu nanti kita seperti balita yang harus datang ke posyandu, ya, setiap tahun disuntik. Namanya booster. Booster. Ya, itulah dia. Mau apa lagi? Memang begitu perjalanan bumi ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat-lihat, bayi aja kita bawa imunisasi nggak Iya, masalah. nggak masalah. Kenapa Masa orang tiba di dewasa bapaknya jadi masalah? itu lucu juga sih ya. Itulah dia. Benar, Anak benar. disuruh, bapak tak mau, ya kan? Iya, bapaknya marahin anaknya, dibalikin marah nggak boleh gitu Nggak ya. boleh. Ini adalah hal yang lazim, yang biasa, dan kita harus siap kepada satu era new normal, di mana akan banyak muncul penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali kita meniru dari penyakit itu sendiri dengan membuat vaksin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa mesti 2 kali, kenapa mesti 3 kali? Dan kenapa orang yang sakit nggak boleh vaksin? Nah, itu dia. Kenapa tuh? Ya, orang yang sakit itu dalam tubuhnya sudah ada antibodi. Orang yang Sakit dan sembuh ya. Sembuh. Itu sudah ada antibodi. Bahkan ya, orang yang setelah selesai terkena virus dan dia sembuh, selama 3 bulan itu dalam tubuhnya itu antibodinya mengalami peningkatan yang hebat. Oleh karena itu orang ini sangat berguna menolong orang yang kena penyakit. Dengan cara apa? Mengambil plasma dari dalam tubuhnya yang namanya plasma konvalesens. Tentu melalui PMI. Ya. Plasma konvalesen ini adalah plasma dari darah orang yang sudah terkena yang nanti akan ditransfusikan kepada orang yang terkena COVID dalam keadaan berat. Ketika obat sudah nyaris tidak kuat, masukkan plasma itu, maka berubahlah orang itu punya antibodi pula menghadapi virus dalam tubuhnya. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi pertama itu rata-rata baru dapat menaikkan antibodi sekitar angka 30%. Vaksin pertama. Jadi bukan langsung naik tinggi dia, tidak. Setelah yang kedua, 28 hari atau sebulan setelahnya, diberikan yang kedua, baru naik ke 80%. Oh. Nah, gitu. Nah, setelah kedua lah baru orang itu dianggap bisa bertahan. Nah, kemarin tuh juga saya pernah gini Pak, dapat
baca story teman di Instagram Iya. gitu. Dia bingung nih, kenapa pada saat second penyuntikan atau suntikan yang kedua Iya. dia lemas segala macam kayak gitu. Nah, biasa reaksi KIPI itu apa sih Pak yang idealnya kita perlu tahu, jadi nggak perlu was-was gitu. Kalau Iya, demam mungkin itu subjektif. Oh, subjektif. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi nggak bisa disamain. Kalau misalnya DPT anak-anak itu demam, itu udah pasti. Tapi kalau dikasih minum cukup, nggak jadi demamnya, kan gitu. Ya kira-kira begitu, hanya gangguan. Ada orang karena tidak biasa, ada orang pingsan, rupanya seumur-umur nggak pernah disuntik karena rasa takut saja. Takut, lapar. Jadi terlalu banyaklah hal-hal subjektif, bukan objektif. Oh gitu. Jadi ya kembali ke orang masing-masing ya, kesiapan dia menerima vaksin. Kita harus tahu tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Semuanya adalah karena Tuhan yang melakukannya. Ya, jadi kita nggak perlu berlama-lama untuk berduka, ngedumel ya kan. Ngedumel, apanya ngedumel? Atau ada pula sebagian orang mengatakan ini adalah malapetaka. Tidak, mencerdaskan kita. Selama Benar. ini kita lalai, tidak pernah mau cuci Nggak pernah cuci tangan, tangan. tidak mau jaga jarak, kan gitu ya. Sekarang kita menjadi menghargai kesehatan. Menghargai banget. Coba mau kapan lagi? Disinilah ujian bagi siapa? Negara diuji, rakyat Rakyat diuji, kita diuji. Sebenarnya rakyat pun bisa saling bahu membahu ya. Bahu Kita membahu. lihat banyak sekali Dan kan berita banyak. viral. Saya dengar kabar misalnya IIK melakukan kerjasama vaksinasi. Nah itu kan contoh bahu membahu ya Bahu dengan membahu. kepolisian, sehingga bisa menolong keluarga besar Keluarga besar. IIK dan masyarakat sekitarnya. Wah luar biasa itu. Ya kalau kemarin sih kita juga dengan rumah sakit DKT, rumah sakit Iya. TNI, Nah. ke pesantren, Nah itu dengan kan, Polres, kan masyarakat. jadi muncul kan. Kalau kita sibuk belajar kan nggak sempat itu. Nggak sempat. Tapi begitu kejadian ini kita mencari kawan jadinya. Benar. Kita akhirnya biasa. sama-sama yuk mengabdikan diri nih Iya. ke bangsa. Seru sekali ya pembahasannya. Mungkin kalau Lewat waktu ya. lewat waktu, kalau ada waktu lagi mungkin kita Aturlah, bisa tinggal cerita. dipotong-potong aja nanti. Tapi nggak masalah sih, Dok. Iya. Informasi ini berguna banget nih buat teman-teman yang di luar sana mendengarkan. Betul. Kalau ada waktu lagi kita mungkin bisa ngobrol Mudah-mudahan, yang insyaallah. banyak, Iya. karena nggak ada waktu yang singkat untuk mencari ilmu. Iya. Apalagi gurunya di depan saya ini malang melintang banget nih untuk urusan kesehatan. Kita sekali lagi terima kasih, waktunya udah kami sita Iya. pada hari ini untuk informasi tentang vaksin. Semoga teman-teman yang di luar sana yang mendengarkan ini, yuk sama-sama kita Mari sama-sama kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga bangsa kita. Iya. Ya, akhir kata, terima kasih sekali lagi buat yang menonton. Jangan lupa tetap semangat untuk like, comment, share, tanya apapun boleh di kolom komentar. Iya. Pasti akan dijawab dengan podcast-podcast yang lain, dengan narasumber yang pasti expert banget gitu. Sekali lagi, salam Sobat Bakta. Salam